Selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Senang sekali kita pada malam hari ini bertemu kembali di dalam persekutuan doa yang online pada malam hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita mau berdoa tujuh karunia Roh Kudus. Doa akan ditayangkan di layar. Semua sahabat-sahabat Gloria berdoa, tapi dengan kondisi tetap di mute, berdoa di tempat masing-masing. Mari kita memulai doa pada malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Marilah pada malam hari ini kita mau bersuka, kita mau katakan bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan. Biarlah kita mau tetap bersuka. Kita katakan hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita tetap mau bersyukur atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita mau naikkan syukur, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur padamu Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita tetap mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia terus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita mau memuji Dia, mari kita mau meninggikan Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang tergerak, silakan meng-unmute dan memuji, setelah itu di-mute kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang sudah boleh kami rasakan setiap hari dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang masih boleh kami terima sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau taruh di dalam diri kami sebagai penolong dan sebagai pengingat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ucapan syukur yang sudah kami ucapkan maupun yang belum kami ucapkan. Tapi kami percaya Engkau mendengar segala ucapan syukur kami. Engkau mendengar semua terima kasih kami ya Tuhan. Biarlah kalau pada malam hari ini kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Sahabat-sahabat Gloria, mungkin saya akan sedikit bersaksi tentang kejadian yang baru saja terjadi dalam kehidupan saya. Seminggu yang lalu saya jatuh. 2 minggu yang lalu saya jatuh dan patah tulang dan saya harus dioperasi. Kejadian ini mengingatkan saya bahwa saya harus taat kepada Tuhan dengan apa yang sudah terjadi. Sesuai dengan tema hari ini bahwa ketaatan Bunda Maria, saya harus mencontoh Bunda Maria, taat kepada Tuhan dengan apa yang sudah terjadi. Saya tetap harus melayani Dia apapun yang sudah terjadi. Karena saya percaya ini adalah satu rencana yang indah yang pasti Tuhan berikan buat kehidupan saya. Saya nggak tahu apa yang akan Tuhan berikan, tapi saya percaya kedepannya pasti ada yang indah buat hidup saya. Tuhan mengajarkan saya untuk tetap setia di dalam segala pelayanan, di dalam segala apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Marilah sekarang kita mau hening, kita mau menyelidiki segala kehidupan kita, apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat hati kami, melihat hatiku untuk lebih dalam lagi menyembah kepada Dia. Apakah kita semua sudah mengasihi Dia? Apakah aku sudah mengasihi Dia? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup
tersembunyi bagi selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
Sikiana tara hinara manatakina tara sikina tara hinara tana manatakina tara sikina. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Biarlah setiap saat kami mau taat kepadamu ya Tuhan. Kami mau setia kepadamu ya Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kekuatan yang sudah boleh kami rasakan setiap hari, dalam setiap kejadian, dalam setiap kehidupan kami. Kejadian demi kejadian yang boleh kami alami membuat kami lebih kuat dan lebih taat serta setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Patricia. Pakailah Patricia seturut kehendak-Mu Tuhan. Urapilah mulut, lidah serta bibirnya. Biarlah apa yang keluar daripadanya semuanya hanya daripada-Mu. Dan ajar kami untuk duduk diam, setia seperti Maria yang setia kepadamu, setia bersama dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami mau mendengarkan sabda-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami bersujud dan berlutut, setia mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Petris. Ya, terima kasih Lika. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini saya dikasih tema Obedience Mother, yaitu mengenai bagaimana kita mau belajar ketaatan dari bunda kita. Malam hari ini bacaan diambil dari yang sudah sangat populer, semua tahu, yaitu dari Lukas bab yang pertama, ayatnya yang ke-30 sampai dengan 38. Ya, saya ambil dari ayatnya yang ke-30 sampai dengan 38. Teman-teman bisa buka dan ada yang mau menolong saya untuk membacakan secara bergiliran satu ayat. Bergantian setiap orang satu ayat. Silakan bagi yang mau membacakan. Saya akan mulai dari ayatnya yang ke-30. Lukas 1 ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Next. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Next.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah pada aku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajar doa sebentar aja ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tohome sheike korka ainatum. Behar ko onai si iku inatum. Bapa Engkau yang Maha Rahim, yang kami puji dan yang kami sembah. Kami berterima kasih untuk malam ini. Kau kembali berikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk kami boleh belajar ketaatan dari Bunda kami, Bunda Maria. Allah Roh Kudus, kuasai setiap hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada. Engkau hadir di setiap rumah umat-Mu. Kuasai mereka, supaya Engkau sendiri yang mengajar, Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang menegur, Engkau sendiri yang menghibur, sesuai dengan kebutuhan umat-Mu, Roh Kudus. Ambil alih ya Bapa, kami membutuhkan Engkau, Yesus, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Biarlah malam hari ini hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Ini hamba-Mu, pakai sekehendak yang Engkau kehendaki. Terima kasih, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Boleh mendengarkan firman malam hari ini. Namun terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan satu tugas yang berat dan kadang-kadang tidak enak kita jalani, tidak sesuai dengan kehendak kita, rasa-rasanya kita ingin meninggalkan secara diam-diam dan mau melepaskan tugas dan tanggung jawab kita. Apakah ini adalah satu sikap yang baik dan ini yang benar untuk kita lakukan sebagai orang percaya? Hari ini, malam hari ini, kita mau belajar dari Bunda Maria. Bagaimana dia ketika mendapatkan satu tugas yang diberikan oleh Tuhan, dia berani untuk mengambil alih. Ada 4 poin malam hari ini yang ingin saya coba kita sama-sama belajar dan meneladani dari Bunda Maria. Yaitu yang pertama, Bunda Maria menerima setiap tugas yang diberikan oleh Tuhan, selain menerima dan dia siap untuk melaksanakan rencana kehendak Allah, meskipun tidak dia pahami. Banyak hal yang tidak dipahami oleh Bunda Maria ketika dia mulai mendapatkan kabar dia akan mengandung. Dia mulai mengandung, sampai tadi kita baca dalam firman-Nya, dia kata, aduh mana mungkin ya Tuhan, saya kan belum bersuami, kok bisa harus mengandung. Lalu kemudian, tapi dia terima itu semua hanya karena dia mau belajar taat, menerima, dan siap melaksanakan rencana kehendak Allah, sekalipun dia tidak memahaminya. Setelah mengandung,
tidak cukup sampai di situ. Lalu kemudian dia masih banyak hal lagi yang harus dihadapi sampai akhirnya Yesus harus lahir di kandang domba Bethlehem. Dia berpikir, kok katanya anak Allah, ketika dia mendapat berita ini dari malaikat, kok lahirnya seperti ini. Tetapi apa yang dia tidak sanggup untuk menanggungnya, sesuai dengan iman dia yang begitu tabah, Tuhan menyertainya. Dan selalu kalau kita perhatikan, setiap ada masalah, ada solusi yang menyertai yang Tuhan berikan kepadanya. Maka dikirim para gembala untuk menguatkan dia yang tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba hanya mengatakan, oh disinilah anak Allah lahir, disinilah raja, sehingga dia mendapat kekuatan. Oh, sungguhkah ketika dalam keadaan keraguan, ketakutan, kebimbangan, penuh pertanyaan di dalam logikanya, tetapi di situ Tuhan kembali hadir menguatkan. Ini tanda orang percaya. Jadi ini yang kita belajar. Ketika kita menerima satu tanggung jawab yang dimana kita rasanya nggak sanggup, baik itu di rumah, di keluarga, baik itu di dalam pekerjaan, percaya bahwa setiap masalah pasti disertai solusi oleh Tuhan. Lepas daripada ketaatan Bunda Maria, kalau kita lihat di dalam kebangkitan Kristus aja, ketika murid-muridnya semua sudah hopeless, hilang harapan, lalu kemudian Yesus hadir, mulai menampakkan satu persatu kepada mereka yang kewalahan, mereka yang putus asa, Yesus datang untuk menguatkan. Jadi baik Petrus, Yesus berikan solusi, ini loh, aku tahu masalahmu, maka dia tanya langsung, adakah lauk tersedia bagimu? Gak ada Tuhan. Tuhan tahu engkau membutuhkan sesuatu, dia hadir di sana. Lalu ketika Maria Magdalena yang sudah benar-benar, kepada siapa lagi yang mengerti posisi saya yang selama ini saya andalkan, yaitu Yesus yang bisa menerima segala kehancuran, segala kepahitan hidup saya, orang lain tidak perhitungkan saya, maka dia nangis di pintu goa makam Yesus. Yesus hadir di sana. Hai Maria. Dia kaget sekali waktu disebut namanya. Sedang apa? Bukan itu Yesus. Langsung begitu dengar suaranya dipanggil aja, langsung seluruh harapannya datang. Dan masih banyak lagi yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan Bunda Maria. Lalu kemudian poin yang kedua, selain dia berani untuk menerima dan siap melaksanakan rencana kehendak Allah meskipun dia tidak sanggup untuk terjadilah padaku menurut perkataan. Ini menjadi satu poin bahwa dia menyadari kalau dia adalah hamba, karena dia hamba, apapun yang diberikan tugas ini, saya harus terima, saya harus laksanakan. Dan ini yang membuat dia berani menerima segala konsekuensi dari tugas yang dia berikan. Dan karena dia menyadari posisinya dia sebagai hamba, sekalipun berat dan sulit, dia mau menerimanya. Dan ini akhirnya yang berdampak luar biasa. Dan di situ Allah mulai bekerja. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tidak gampang untuk kita menyadari diri kita sebagai hamba, apalagi juga di dalam pelayanan. Tetapi kalau kita lihat dari proses dalam pelayanan, yang pertama-tama Yesus memilih kita sebagai murid. Murid itu diajarkan, dihibur, diberikan kekuatan, ketika nggak ngerti diajari semuanya. Kalau sudah kita mulai nunut, kita udah mulai paham apa yang Yesus mau, kita mulai mengalami kekuatan, ketika kita susah dihibur, ketika kita lemah kita dikuatkan, maka mulai lagi grade-nya naik ke proses yang berikutnya, yaitu siap nggak mau jadi hamba, ya. Nah, hamba itu adalah apa?
Udah nggak diajarin lagi. Pokoknya apa yang diberikan, apa yang ditugaskan, kerjakan. Kamu adalah hamba. Siap dimaki-maki, siap tidak diperhitungkan, siap untuk segala-galanya. Nah, proses mulai naik di sana. Dan disinilah ketika kita di posisi hamba, banyak orang-orang nggak kuat, mental dia. Baik di dalam tugas di rumah, pekerjaan, karena proses iman kita, pertumbuhan iman kita, proses karakter kita, dibentuk oleh Tuhan sepanjang umur kita sampai kita mati. Tidak berhenti. Dan di situ terus proses ini berlangsung. Nah, biasanya orang mulai nggak tahan ketika masuk di dalam proses hamba ini. Karena ketika tidak diperhitungkan melayani di kantor, udah buat sesuai schedule, semua udah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pimpinan, penghargaan tidak dapat, orang yang pandai mencari muka yang mendapatkan posisi, lalu kemudian ya kita nggak munafik, kita kerja, kita perlu seleri malah yang pandai mencari muka naik, kita biasa-biasa yang setia. Lalu teman-teman bilang, Allah, jangan munafik ya. Hidup di dunia ini realitas saja. Itu mah nanti di surga yang hidup kudus-kudus, suci-suci. Selama di dunia nggak bisa begitu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah tetap firman Tuhan. Dan proses ini ketika Tuhan pilih menjadi murid, itu nggak sembarangan. Sekali pilih, selamanya dia memilih kita. Dan selamanya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tinggal kita tetap setia apa enggak. Sekalipun kita enggak setia, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang. Dia terus sertai kita sekalipun kita tidak mencintai dia. Karena apa? Kasih Tuhan nggak bisa berkurang lagi. Ini udah habis-habisan. Hati Tuhan tidak bisa berpaling lagi dari kita. Hanya nanti pada akhirnya saja, karena setiap sesuatu ada permainannya, ada hukum dan ada akibatnya. Maka kasih Tuhan yang tidak terbatas ini yang terus berlangsung sampai hari ini dalam hidup kita, sekalipun kita berbuat dosa, Tuhan terus mengasihi kita. Nah, hanya nanti tanggung jawabnya setelah kita tiada kembali ke rumah Bapa, ada waktu di mana Tuhan minta pertanggungjawaban kita semua. Dan proses ini semuanya, file kita sudah teratur dengan rapi. Kesetiaan kita, sekecil apapun perbuatan kita tidak akan hilang, diperhitungkan. Jangankan perbuatan, niat pun sekecil apapun, baru niat positif kita aja itu sudah dihargai oleh Tuhan. Jadi sebegitu cintanya Tuhan pada kita. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, maka ketika masuk dalam proses hamba, apakah kita tetap setia di sini? Ini sangat berat, ya. Maka poin yang ketiga, ini penting sekali. Maria dia sanggup menjalani karena dia tahu dia hamba, dia harus taat semua tugas yang dia tidak pahami, dia harus terima ini semua. Inilah rahmat yang luar biasa. Iman yang kokoh disertai kehendak hati dan ketaatannya untuk mengalahkan segala kecemasan dan ketakutan. Ini yang bulat yang dimiliki oleh Maria. Dan ini yang perlu kita juga miliki. Dan ini juga yang perlu kita belajar. Yaitu iman yang penuh ketaatan dan yang mengalahkan segala ketakutan dan kecemasan, yang memampukan dia untuk melakukan segala tugas-tugas yang begitu berat yang dia tidak pahami. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat hidup kita sebagai orang percaya itu bukan dari apa yang fakta kita lihat, tetapi betul-betul yang Tuhan katakan hidup sebagai orang percaya itu hidup dari iman. Apalagi ketika dalam masa pandemi seperti ini, bahwa di mana semua apa yang kita rencanakan berbeda, dari apa yang kita harapkan, kacau semuanya. Tetapi sebagai orang percaya di sini Tuhan membuktikan bahwa dia begitu dekat, dia begitu mengasihi kita, dia begitu setia dan dia tidak meninggalkan kita. Dan di sini kita orang-orang percaya yang setia sama Tuhan, Tuhan buktikan penyertaannya Allah yang begitu sempurna dan luar biasa.
Jadi bukan hanya dulu Elia disertai Tuhan sampai di sungai Kerit pun Tuhan sertai, bukan hanya dulu Abraham disertai Tuhan di mana dia nggak tahu mesti pergi kemana keluar dari Ur, tapi dia hanya berserah saja sama Tuhan. Lalu kemudian punya istri yang selalu komplain sama dia, ayo pulang aja, ngapain di sini, udah enak-enak di sana, ayo balik saja. Tapi dia percaya satu tugas yang Tuhan berikan bahwa aku harus keluar taat. Dia hanya beriman kepada Tuhan. Tuhan sertai. Sampai satu titik orang yang percaya ini pun mulai bingung, mulai ragu-ragu, benar nggak ya janji Tuhan bahwa dia akan diberikan anak dan keturunan. Tapi sampai puncaknya saat dia krisis, hampir ragu-ragu dengan Tuhan, Tuhan hadir. Abraham, ngapain kamu di dalam kemah terus? Ayo keluar. Abraham keluar. Hai, lihat bintang di langit. Jangan di kemah terus ya. Lihat bintang di langit ya. Tuhan, aku lihat. Coba kamu hitung. Banyak sekali, aku nggak sanggup. Allah, ngitung bintang aja nggak sanggup. Mau takut lagi, mau ragu-ragu lagi. Percaya nggak sama aku? Aku sekali janji tidak akan mungkin ingkar. Abraham mulai lagi dari titik ini, turning point, di puncak keraguannya, dia kembali angkat imannya. Dia bilang, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sungguh Allah yang memenuhi segala keperluanku. Bangkit lagi. Dan proses yang panjang. Kalau kita baca di kitab perjanjian, berapa bab harus dilalui oleh Abraham sampai Ishak lahir. Tapi he's the winner. Orang percaya ujungnya menang, sekalipun proses. Nah ini dia. Proses ini yang seringkali kita harus tetap taat dan setia. Makanya berkali-kali mungkin kita bosen ya. Saya udah tahu tentang ketaatan Maria. Tapi kalau kita lihat, orang ini luar biasa. Nggak ada komplainnya. Elia aja nabi besar, ngeluh loh. Tuhan mau mati rasanya. Saya nggak sanggup lagi. Elia. Musa, nabi besar, komplain juga sama Tuhan. Tuhan, kau lihat bangsa ini begitu bebal. Kenapa kau memilih aku yang sudah nggak bisa omong, yang sudah sulit seperti ini, gagap seperti ini? Kenapa kau pilih aku? Tuhan bilang, tenang Musa, aku sertai engkau. Aku kirim Joshua buat kamu, ada Harun buat kamu. Musa masih ada komplainnya. Sekalipun dalam proses ini Musa lulus menjadi orang yang paling lembut hatinya. Yeremia sama. Yeremia juga kalau kita lihat di Yeremia 20, bagaimana dia begitu putus asa menghadapi bangsanya yang menyembah Baal, hatinya keras, nggak sanggup lagi Tuhan. Tapi lewat Yeremia kita belajar lagi. Ketika kita nggak sanggup untuk menghadapi beban yang berat di dalam tugas di rumah, di dalam pekerjaan, ataupun dalam pelayanan, Yeremia luar biasa. Kita belajar dari dia bahwa ternyata boleh kok berseru, boleh kok mengeluh pada Tuhan. Maka kita belajar dari Yeremia, dia mengeluh kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, tetapi inilah bukti bahwa orang percaya tahu kepada siapa dia harus mengeluh. Contoh, kalau kita lagi makan nih di restoran, makanannya terus nggak fresh. Kalau kita salah menyampaikan, kita nggak akan dapat respon yang baik. Tapi orang yang benar, dia akan tahu kepada siapa dia harus mengeluhkan makanan yang tidak fresh ini. Dia akan cari siapa yang punya authority di dalam restoran ini. Dia akan sampaikan supaya dia mendapatkan respon yang baik dan pasti ada solusinya. Demikian juga Yeremia. Dia menyampaikan keletihannya, dia sampaikan keputusasaannya, dia sampaikan semuanya kepada Tuhan karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji, punya satu authority yang luar biasa. Ketika dia sampaikan semua ketidakberdayaan dia,
maka dia akan mendapatkan satu kekuatan dan dia mendapatkan satu solusi. Ini tanda orang percaya. Tetapi Maria luar biasa. Saya coba pelajari, saya coba cari ayatnya. Nggak ada komplainnya, nggak ada ngeluhnya. Padahal tugas dia nggak main-main. Begitu dia terima tugas itu, detik itu juga dia mengalami satu beban yang begitu berat. Dia nggak mengerti, dia tidak pahami, orang mulai menjauh, bahkan Yusuf pun akan meninggalkan dia, tapi dia bilang, stop ya logika semua. Aku percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Set, imannya dia angkat lagi. Maka coba perhatikan teman-teman, ketika iman kita sudah sampai dasar, disitulah titik kembali kekuatan Tuhan untuk kita bangkit menjadi puncak iman kita, di mana Tuhan anugerahkan pada kita. Tapi bukan kita terus menjadi putus asa, kita menjadi bertanya, Tuhan kau di mana? Tapi justru di situ adalah kesempatan untuk kita naik grade lagi iman kita. Ini yang dialami Maria. Dia berserah, dia bilang, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kemudian Tuhan atur semuanya, solusi jalan. Yusuf dikasih mimpi, lalu kemudian akhirnya menyertai dia, lalu kemudian tidak cukup sampai di situ, dia dapat tugas lagi, kembali lagi dia harus taat kepada pemerintahan Romawi. Ini poin yang keempat yang penting, ya, yaitu dia percaya Allah pasti menyertainya, menolong dan melindungi dia. Ini dia poin yang keempat yang terakhir. Maka ketika Kaisar Romawi memberikan perintah bahwa setiap anak harus dibunuh, lalu kemudian Tuhan kembali lagi hadir beri mimpi kepada Yusuf, lalu kemudian kau harus pergi ke Mesir. Dan dia bawa malam-malam, nggak bilang besok ya Tuhan, ini udah malam Tuhan, gimana? Susunya gimana? Supermarket di mana? Pampers beli di mana? Enggak tuh, dia nggak nanya-nanya begitu. Pokoknya langsung sesuatu yang dia jelas dapat dari Tuhan, tanpa berpikir, dia langsung berangkat, langsung angkat. Teman-teman, ini nggak gampang. Ini tidak gampang. Kalau kita mau masuk ke dalam jiwa Maria, ini sangat tidak gampang. Sampai satu santo, namanya itu lawan kehendak Allah, baik lewat pikirannya, baik lewat perasaannya, maupun lewat perbuatannya. 3 hal yang begitu sulit, lewat pikiran, lewat perasaan, dan lewat perbuatan, dia tetap taat. Kenapa? Karena dia hanya satu, dia hanya mau menyenangkan hati Allah. Maka nggak ada manusia yang saya lihat setaat ini. Maka sangat layak dan sepantasnya gereja kita menghormati Bunda Maria dan dia menjadi teladan untuk kita, orang yang beriman yang sangat luar biasa. Sampai saya bandingkan itu dengan orang-orang nabi-nabi besar. Masih ada komplainnya, dia nggak ada. Tidak saya temukan. Setiap kali saya menghadapi satu tugas yang rasanya berat yang Tuhan berikan pada saya kembali belajar, Bunda, tolong aku. Aku nggak ngerti. Tapi aku mau belajar. Aku mau belajar darimu. Punya hati yang lembut. Hati yang mau taat sepertimu. Karena aku rindu untuk menyenangkan hati Allah. Supaya aku bisa belajar dari Engkau. Hanya itu yang saya bisa lakukan. Kadang-kadang kita punya tugas yang mungkin bukan tanggung jawab kita, tapi kita harus lakukan itu. Itu nggak gampang, Bapak Ibu, untuk bisa kita terima. Sama seperti kayak Simon dari Kirena yang dia pulang dari luar kota, lalu punya segudang angan-angan, bawa oleh-oleh buat keluarga, menyenangkan anak-anak, istri, dan sebagainya, kepingin cepet-cepet ketemu keluarga karena udah lama dari luar kota, lalu kemudian masuk kota, ini ada apa rame-rame? Lalu kemudian masih bertanya
ini ada apa, tiba-tiba saudari bilang, kamu yang baru datang sini, tolong nih orang yang lagi kepayahan sedang memikul salib. Hah? Siapa dia yang pikul salib? Saya juga nggak tahu. Apa sebabnya dia suruh pikul salib? Saya juga nggak ngerti. Kenapa begitu? Lalu kan dari tadi banyak orang yang berbondong-bondong mengelilingi di sini, yang mungkin mengikuti perjalanan ini, yang tahu seluk-beluknya kenapa dia memikul salib. Kenapa saya, orang asing yang baru datang, lalu suruh pikul salib? Oh my God, nggak ngerti. Mungkin kadang-kadang kita ada di posisi seperti Simon dari Kirene. Kita nggak mengerti, kenapa harus saya Tuhan? Kenapa harus saya yang menanggung? Apakah dosa saya? Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya belajar untuk stop. Untuk tidak bertanya, ini salah siapa? Apakah karena ini dosaku? Tidak. Seorang tokoh yang bisa saya pelajari. Untuk kembali belajar taat ketika saya tidak mengerti. Ketika saya rasanya cemas dan takut. Rasanya iman juga, di mana ini? Saya belajar dari Bunda Maria. Dari 4 poin ini saya belajar dari dia untuk saya bisa teladani, untuk saya bisa mengambil silih. Karena dia mau menjadi hamba. Akhirnya dia berani ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah, maka sampai kita mengalami keselamatan ini. Dan keselamatan ini masih berlangsung, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini. Tuhan mau pakai kita untuk ambil karya keselamatan itu. Mungkin lewat hal pergumulan kita yang kita tidak paham, atau juga mungkin tanggung jawab yang mestinya bukan saya yang tanggung, saya harus menanggungnya, seperti Simon dari Kirene. Jadi mari kita mau belajar taat dari Bunda Maria, lalu kita ambil sebagai silih yang kita mau satukan dengan salib Yesus. Kita ambil bagian di dalam karya keselamatan ini. Kita mungkin nggak mengerti. Lewat tetes air mata kita yang kita satukan dengan salib Kristus, ada orang di belahan bumi lain mungkin yang sedang putus asa, yang butuh keselamatan. Lewat air mata itu yang kita satukan dengan salib Yesus, boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan keselamatan untuk orang di belahan sana, yang mungkin kita nggak bisa wartakan dengan firman Tuhan. Mari kita mau ambil silih sedikit saja. Nggak usah dicari-cari, Bapak Ibu. Tetapi mungkin itu keraguan, ada tugas yang berat, ada pergumulan yang belum terjawab, ada hal yang masih kita tidak mengerti kenapa ini harus terjadi, kenapa ini harus saya sudah lakukan semua, sudah lakukan firman, sudah berdoa, semua yang Tuhan mau sudah dilakukan, kok sepertinya stuck sampai di sini. Inilah awal untuk kita angkat iman kita. Kita mau seperti Simon dari Kirene, kita mau pikul salib itu, sampai akhirnya Simon Kirene nggak mau melepaskan lagi salib itu. Tapi Yesus bilang, cukup Simon dari Kirene, Simon cukup sampai sini, aku yang akan lanjutkan ke Golgota. Ketaatan ini kita mau belajar dari Bunda kita. Teman-teman, jadi 4 poin yang kita mau belajar malam hari ini. Yang pertama, kita menerima dan siap segala sesuatu tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kita mau terima itu sekalipun kita nggak mengerti. Yang kedua, kesadaran akan aku hanya hamba. Terjadilah menurut perkataan. Karena ini titik kekuatan hamba ini, sehingga Maria bisa ambil bagian dalam karya keselamatan. Kita juga boleh ambil bagian dalam karya keselamatan. Poin yang ketiga, imannya yang luar biasa, yang mampu mengalahkan ketakutan dan kekhawatirannya, karena dia rindu hanya ingin untuk menyenangkan hati Allah. Dan yang keempat, dia percaya pasti Allah menyertainya, Allah tidak akan meninggalkan, Allah pasti menolong dalam segala ketidakmampuanku, dia akan mampukan. Dan Tuhan membuktikan itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau belajar dari bunda kita? Hal yang tidak mengerti, kita mau stop untuk tidak bertanya lagi, tapi kita mau ambil ini sebagai silih untuk ambil dalam karya keselamatan Allah. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa.
Kita sadari Allah hadir di tengah-tengah kita. Rohnya ada di dalam hati kita. Bayangkan Yesus. Dia tidak jauh. Mungkin dia hanya setengah meter di hadapan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku ini hanya hamba, maka terjadilah menurut perkataan. Bunda Maria, inilah putra-putrimu. Kami mau belajar meneladani Engkau. Kita mau naikkan satu pujian dengan lembut. Kita mau sampaikan salam kita kepada Bunda kita, supaya dia mengantar kita kepada Kristus dan memampukan kita untuk ambil silih untuk karya keselamatan Allah dan membawa kita, mengajar kita untuk tetap bersyukur memuji Allah. Sebuah lagu lama di Lourdes. Di sana ada Maria. Gua yang terpencil. Kita langsung mau naikkan satu salam kepada dia. Di Lourdes, di gua sunyi terpencil. Di Lourdes, di gua sunyi terpencil. Tampaklah Maria perawan Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Semua katakan Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, Ave, Hompi kanaito, pimai seneto, pihomi kwanaito, piheresi kwanaito, panaise, homi kwanaise. Amparashe ohanaito miyanaise kuieneto pihei ana anaito pihe aras
hal yang seringkali kami tidak mengerti di dalam tugas-tugas kami, dalam pergumulan kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir saat ini. Tohomesei ke aurku anakmu. Sama setiap anakmu yang malam ini hadir. Hadir Roh Kudus. Tumtara naishenetu. Ini si anakku. Buka setiap pikiran mereka. Mungkin banyak hal yang tidak masuk akal, tapi biarlah Kau mau angkat pikiran-pikiran yang benar itu. Kau gantikan dengan hikmat-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberikan terang dalam setiap langkah kami. Firman-Mu, janji-Mu yang berikan harapan baru dalam setiap batin kami. Bila malam hari ini Roh Kudus terus bekerja, ajar kami untuk menjadi taat. Beri kami sukacita dan damai sejahtera. Bila setiap firman-Mu malam ini boleh bekerja, karena setiap firman tidak akan pernah sia-sia, tetapi hamba hanya menabur Engkau yang bekerja, Roh Kudus. Dia omaisi ke aurka anakmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang hampir habis kehilangan pengharapan, Kau berikan pengharapan baru malam ini, Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kau melihat setiap keluh kesah kami. Kami berani berkeluh kesah kepadamu karena kami tahu Kau yang punya otoriti yang terbesar. Sehingga ketika kami sampaikan, kami tidak sia-sia. Kau memberikan solusi untuk setiap masalah kami. Bapa, terima kasih. Kami punya Bapa yang punya cinta yang tak terbatas. Kami berterima kasih punya sahabat Kristus yang menemani kami selalu saat kami dosa. Kau tak pernah perhitungkan dosa kami. Allah Roh Kudus, terima kasih yang selalu memberikan penghiburan, memberikan hikmat, memberikan kekuatan baru. Akhirnya inilah semua hidup kami yang kami mau serahkan, tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu, Bapa. Biarlah hanya satu keinginan yang ada dalam hati kami. Kami ingin selalu menyenangkan hati dan memuliakan. Terima kasih. Bunda Maria, kami mau sampaikan salam kami, permohonan kami, syukur kami kepadamu. Sampaikanlah kepada Kristus Putramu. Karena ketika Engkau sampaikan, Yesus menerima dan tidak sanggup untuk menolak segala permohonan. Kita satukan seluruh pujian syukur kita dan permohonan kita dengan satu doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah Tuhan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan berkati hidup kita, segala pekerjaan kita malam hari ini dan selamanya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati semua teman-teman. Terima kasih Petris buat firman-Nya yang begitu indah, yang sudah menguatkan, terlebih menguatkan saya yang saat ini harus taat dan setia kepada Tuhan. Marilah kita sekarang mau persembahan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk persembahan. Ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami tetap mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah apa yang boleh kami berikan menjadi berkat buat kami semua dan menjadi berkat buat kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita sekarang mau mendengarkan pengumuman. Shalom, sahabat-sahabat Gloria. Selamat malam. Kita dengarkan beberapa pengumuman dulu ya. Terima kasih banyak untuk Cipatris yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan semakin diberkati di dalam pelayanannya. Terima kasih juga terutama untuk para sahabat Gloria yang sudah join PD online pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Cirike dan Bro Rofi yang menjadi tim pujian pada malam hari ini, untuk tim host dan co-host, dan juga tim doa PDPKK Gloria. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Nah, sahabat Gloria, kalau kalian ingat pada bulan lalu, Gloria itu mengadakan acara subuh pertama se-BPK Jakarta. Nah, saat ini Gloria akan mengadakan lagi acara yang sama, yaitu Glowing Gloria Worship in the Morning, yaitu tepat pada hari Pentakosta, yaitu minggu besok, 3 hari lagi, tanggal 23 Mei, jam 5 pagi. Jadi acara ini sangat spesial karena para tokoh pembaruan karismatik Katolik Indonesia akan yang juga lahir dari PDPKK Gloria juga akan join pada acara ini, yaitu ada Om Endi Raharja, beliau saat ini menjabat sebagai koordinator Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia.
Kemudian nanti akan ada pencurahan Roh Kudus yang akan didampingi oleh Om Yopi Tarore dan juga Om Yosep Teja Indra. Jadi mari sahabat Gloria, jangan lupa nyalakan alarmnya dari sekarang biar nggak lupa. Hari Minggu subuh kita akan bertemu untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Nah, PDPKK Gloria untuk bulan Mei kita mengambil tema mengenai Maria dan masih ada satu kali PD, yaitu minggu depan di tanggal 27 Mei, jamnya sama, jam 7 malam, itu kita akan belajar bersama mengenai Faithful Mother. Jadi kita akan belajar bagaimana mengenal sosok Bunda Maria yang begitu setia di dalam kehidupannya, di dalam mengikuti rencana Allah di dalam hidupnya, dan kita akan belajar bersama Kak Sinta Suryo. Jadi mari sahabat Gloria nanti yang mendapatkan flyer Gloria lewat WhatsApp bisa langsung klik logo Zoom ataupun scan QR yang tersedia di dalam flyer untuk langsung terhubung ke Zoom. Kita akan open room dari 6:30, jadi sahabat Gloria silahkan join. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Kemudian jangan lupa Gloria akan terus berdoa bersama sahabat-sahabat. Jadi silakan yang memiliki intensi doa khusus yang mau didoakan saat PD, silakan langsung menghubungi Cilike ataupun mungkin yang ingin mendapatkan pelayanan doa secara pribadi. Setelah persekutuan doa kita juga mengadakan, jadi silakan langsung registrasi ke Cilike setiap hari Kamis maksimum sebelum jam 6 sore. Jadi yang lewat dari jam itu akan kita doakan pada PD berikutnya. Nah, bagi sahabat Gloria jangan lupa Gloria kita punya Instagram yaitu PDPKK Gloria. Silakan di-follow, nanti Glomin akan fallback. Kemudian kita juga punya YouTube. Jadi silakan di-search PDPKK spasi Gloria. Silakan untuk di-like video-videonya, kemudian di-share ke teman-teman yang mungkin belum bisa join PD pada malam hari ini. Jangan lupa di-komen juga bagaimana kesan-pesan ketika mengikuti PD, dan jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya untuk terupdate jika Gloria akan mengupload video-video baru. Sekian pengumuman pada malam hari ini, jadi jangan lupa nyalakan alarmnya. Kita bertemu hari Minggu pada Glowing Gloria Worship in the Morning dengan tema Pentecost Transformers. Mari berubah di saat Pentakosta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Levina buat pengumumannya. Sekarang marilah kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah Kau segarkan melalui firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Firman-Mu yang begitu menguatkan kami, menguatkan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat Kak Petrus ya Tuhan yang sudah Kau pakai begitu hebat. Biarlah Kau pakai terus Petrus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau selalu berkati dia, Kau selalu berkati pelayanannya, terlebih Kau selalu berkati kehidupan Petrus. Terima kasih kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah kami tetap bersatu di dalam roh, kami tetap bersatu di dalam roh kami, dan biarlah kami selalu mendapat kekuatan-kekuatan baru yang boleh kami rasakan melalui firman-Mu. Terima kasih kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan ini, dan biarlah kami mau menghormati Bunda kami yang terkasih, Bunda Maria. Terimalah salam kami ya Bunda. Terpujilah
Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Thank you, Terima kasih, Cipete.